Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur RSUD Kordale, yang saya hormati Bapak Bendahara IKADI, Ikatan Dai Indonesia, yang kami hormati pemimpin Majelis Zikir dan seluruh staf RSUD Kordale yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Hatinya masih sehat? Nah, karena memang tema kita hari ini tentang masalah hati. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita supaya jauh dari penyakit-penyakit hati. Alhamdulillah. Dompetnya masih aman ya? Aman. Insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, rezeki kita, ya, dan segala aktivitas kita. Bapak dan Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah dengan semua kenikmatan tersebut, pada siang atau sore yang berbahagia ini kita semua dapat dikumpulkan kembali di tengah-tengah kesibukan kita sebagai staff, ya, atau sebagai orang-orang yang kerja di kantoran, tapi kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk bisa duduk dalam majelis-majelis ilmu, majelisnya para malaikat, majelisnya para nabi, majelisnya orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia niatkan untuk menimba ilmu agama, maka Allah juga akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya. Alhamdulillah. Ya, jadi dengan duduknya kita dalam majelis ilmu yang seperti ini, selain membersihkan hati kita, bisa juga membuat kita semakin semangat, semakin istiqomah, ya, dan bisa semakin kuat di dalam menjalankan ibadah-ibadah. Nah, jemaah sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sengaja saya ambil tema pada kesempatan kali ini tentang kiat-kiat membersihkan hati. Ya, kenapa? Karena memang menjaga hati ini sangat penting, ya. Menjaga hati ini adalah kunci keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kita membaca Al-Quran, ya, di Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-86, ya, sampai 88, di sana ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, doa tentang menjaga hati ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan. Ya, kita yakin bahwasanya di dalam syariat kita akan dibangkitkan nantinya pada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Makanya penting sekali kita membersihkan hati ini. Ya, bahkan dalam setiap kali kita mendengarkan ceramah-ceramah takziah pun kita juga seringkali mendengarkan ayat yang menyebutkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang lembut, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi. Nah, jadi perlu kita membersihkan hati ini. Tentang membersihkan hati ini juga dikisahkan tentang salah seorang
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Atha bin Abi Rabbah rahimahullah taala, ketika beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang dijamin untuk masuk surga? Ya. Kata Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, tentu saya mau. Ya. Inilah dia wanita yang berkulit hitam, tapi dia punya penyakit, yaitu penyakit ayan, nah, atau biasa dikenal dengan penyakit epilepsi, ya, penyakit ayan. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang hitam, wanita yang mungkin dalam pandangan kita sebagai laki-laki ini nggak layak, ya, nggak ada yang suka lah. Tapi subhanallah dengan ketakwaannya, ya, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya penyakit, yaitu penyakit ayan. Ya, tolong doakan aku supaya aku bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau engkau bersabar dan kuat terhadap penyakitmu, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Ya, kalau engkau kuat dan sabar dengan penyakitmu, engkau akan masuk surga. Tapi kalau kau mau juga, saya akan doakan kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Kata wanita ini mendengar berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kalau begitu saya akan kuat, saya akan bersabar dengan penyakit ini, mudah-mudahan dengan itu saya bisa masuk dalam surga. Tapi ya Rasul, bagaimana dengan penyakitku? Saya ini kalau sudah datang saya punya penyakit ini, penyakit ayan ini, saya biasa ngamuk sampai aurat saya tersingkap. Ya, jadi saya minta kepadamu ya Rasul, ya saya akan kuat dan sabar dengan penyakitku, tapi saya minta doakan saya kalau datang penyakit ini auratku tidak tersingkap. Ya, subhanallah. Ya, makanya kita mendapatkan sakit itu adalah merupakan anugerah, merupakan rahmat, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena kalau kita sehat-sehat terus, terkadang kita lupa dengan Allah, kita lupa untuk berzikir. Ya, makanya dalam hadis kursi itu disebutkan, ya, ketika hamba-hamba ini berbahagia dengan kehidupannya, malaikat diperintahkan, coba cek hamba-hambaku yang mana hari ini yang melupakan saya, kasih dia penyakit. Saya rindu dengan rintihannya hambaku itu. Makanya kalau kita yang kerja bersama dengan pasien, yang ketemu langsung dengan pasien, sampaikan kepada para pasien, sesungguhnya Allah sedang merindukan kita sampai Allah berikan kita ujian sakit. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita. Dan tetap sabar, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Udah, gitu aja. Ya. Nah, sambil kita berikan nasihat, ya. Masa kalau para pendeta-pendeta saja masih berani mereka datang ke tempat-tempat, ya, di mana jemaatnya mereka sambil memberikan dorongan dan motivasi, mendoakan. Masa kita sebagai pegawai rumah sakit ini adalah modal besar kita, ya. Tidak setiap orang bisa masuk ke dalam sana, diberikan kesempatan yang lebih leluasa. Adapun kita alhamdulillah, ya, ini khususnya untuk yang bertemu langsung dengan pasien, gitu ya. Nah, doakan, berikan semangat kepada mereka. Ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu membahas tentang masalah hati ini? Ya, bagaimana cara kita tahu bahwasanya hati kita ini kotor, hati kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri hati kita jauh dari Allah, yang pertama, kalau kita baca Al-Quran pasti suka malas, kan? Ada yang bisa baca satu kali duduk sampai 5 lembar di sini. Ada yang bisa duduk satu kali duduk itu bisa sampai 1 juz. Jarang di antara kita, ya kan? Kalau kita belum mampu melakukan itu, berarti hati kita masih ada kotorannya, masih ada keburukannya. Makanya kita harus bersihkan, ya. Nah, kemudian nanti kita sebutkan bagaimana cara membersihkannya. Ini salah satu ciri-cirinya hati kita masih kotor itu. Pertama, kalau kita baca Al-Quran cepat bosan, malas-malasan, baru baca dikit udah ngantuk, ya. Kemudian yang kedua, suka suuzon sama orang, itu berarti masih ada penyakit dalam hatinya. Ya, dikit-dikit suuzon sama orang, ya dikit-dikit, ini nggak bagus, ya, nah gitu. Kemudian tidak perhatian terhadap auratnya, ya. Aurat wanita itu boleh terbuka di mana? Dalam rumah saja. Kalaupun kalau sudah keluar rumah, ya harus berusaha untuk ditutupi. Ya, belajar untuk itu. Kalaupun belum mampu, ya belajar untuk itu. Ya, karena kan banyak orang yang masih berbangga-bangga membuka auratnya di luar sana supaya ada yang panggil, hai cantik,
ya kan? Halo manis, ya aku lebih suka kamu nggak pakai jilbab daripada pakai jilbab, kayaknya kayak orang tua banget, gitu kan? Alhamdulillah. Ya itu kata-kata syaitan yang seperti itu. Ya, makanya kita berusaha ya untuk tidak memamerkan aurat kita di luar sana. Karena kalau kita masih memamerkan berarti masih ada penyakit hati yang susah untuk menerima nasihat agama. Kemudian ciri-ciri hati kita yang sakit juga, ya hati lemah, ya mudah mengikuti waswas syaitan atau dajjal. Ya, bagaimana kita hari ini dengan berbagai macam tren, gaya, ikut joget-joget yang gak jelas biasanya, nah itu bagian daripada tidak memiliki muruah, rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat biasa lambat kan? Ya, sering lambat atau kadang sholat, kadang juga tidak. Berarti ini masih masuk pada hati yang bermasalah. Ya. Kemudian sholat malam, sholat duha ditinggalkan, diabaikan begitu saja tanpa ada rasa gimana ya rasanya sholat duha, gimana ya rasanya sholat malam. Ya. Kita harus risih sebenarnya. Ya, dari sekian tahun Allah berikan saya, dalam 1 tahun ini pernah nggak saya sholat malam? Pernah nggak saya sholat tahajud? Pernah nggak saya sholat duha? Kalau nggak ada, berarti ada penyakit dalam hati kita kalau kita nggak risih melakukan itu. Ya, nah itu. Kemudian tidak punya hafalan Quran. Subhanallah, kita sudah berapa usia kita hari ini? Ya, berapa pimpinan, berapa majelis yang sudah kita ikuti sampai detik ini? Berapa juz yang sudah kita hafal dari Al-Quran? Kalau kita belum hafal Al-Quran, berarti masih ada masalah dalam diri kita. Ya, siapa yang akan ajarkan anak-anak kita kalau bukan kita? Jangan mengharapkan guru, banyak sekarang ustaz-ustaz yang bisa saya serahkan kepada mereka untuk mengajar anak saya. Jangan, Bu. Walaupun ada, tapi paling tidak kita juga harus bantu dari rumah. Ya, jadi harus punya hafalan. Minimal juz 30 saja. Ya, tidak usah dari juz 1, 2, 3, 4, juz 30 saja. Minimal itu yang kita hafalkan, ayat-ayat pendeknya. Ya, jangan tidak ada sama sekali. Ini berarti penyakit betul kita punya hati. Ya. Nah, kemudian kurang memberikan hadiah kepada orang tua. Nah, itu juga salah satu ciri penyakit hati. Ya, yang LDRan sama orang tuanya di sini, ya paling tidak dalam 1 minggu telepon orang tuanya, "Ma, apa kabar? Ya, Ma, masih ada uang nggak? Kalau nggak ada saya kirimkan ya." Boleh seperti itu. Ya, berikan hadiah sama orang tua. Ya, ada yang jauhan dari orang tuanya sini pasti banyak ya. Ya, kalaupun dekat dengan orang tua, ya paling tidak kunjungi. Ya, sudah menikah kunjungi seminggu sekali, bawakan oleh-oleh. "Ma, ada rezeki sedikit, Ma." Gitu. Bahagiakan orang tua. Ya, kalau nggak bisa tadi telepon. Ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang jelas orang tua kita tahu kabar kita seperti apa dan bagaimana. Ya. Nah, tapi jangan juga kita curahkan masalah kita yang di sini. Ya, nggak usah. Ya, nanti mereka khawatir lagi. Nah, kemudian suka marah-marah sama anak. Ya, ada yang suka marah-marah sama anaknya di sini. Ya, bikin tantrum gitu ya. Nah, apalagi sampai dikata-katai buruk. Ya, jangan. Ya. Jadi kalau ibu masih suka marah-marah, bapak masih suka marah-marah dengan anaknya, berarti hatinya masih bermasalah. Anak kecil seperti itu masa dimarah-marah. Ya. Jadi harus dihadapi dengan tenang, sabar. "Pak Ustadz, bagaimana kalau saya emosi, Pak Ustadz?" Ya, kalau kita pun emosi, doakan dengan doa yang terbaik. Ya, sebagaimana Imam As-Sudais. Tahu kisah Imam As-Sudais? Imam Sudais itu Imam Masjidil Haram. Ya, beliau itu dulu waktu masih SD atau SMP nakal banget, nakal sekali. Ya, bapaknya punya tamu banyak seperti ini. Dia lagi main di luar, bawain pasir. Pasir itu dihambur di tengah makanan yang sudah disiapkan sama uminya. Ibunya marah, emosi. Tapi apa yang dilontarkan ibunya? "Ya Allah, nak, mudah-mudahan kau bisa menjadi imam Masjidil Haram." Nah, itu kata-kata yang pas. Ya, memang anak dasar kurang ajar. Ya, kayak ini. Jangan. Doakan yang terbaik. Ya, semarah apapun kita sama anak, doakan yang terbaik, keluarkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, jangan dicela, jangan dihinakan. Ya, itu.
Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri hati yang bermasalah yang terakhir itu tidak perhatian kepada anak dan tidak ingin tahu sampai mana sholatnya, wudhunya, bacaan Qur'annya, istilahnya cuek dengan kehidupan akhiratnya. Ya. Kan banyak tuh orang tua karena sibuknya dia di kantor, sibuknya dia di mana, akhirnya dia lupakan bagaimana pendidikan sang anak. Ya, ini ciri hati yang bermasalah. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengobati hati yang bermasalah tadi yang kita sebutkan? Yang pertama, cara kita mengobati hati kita yang bermasalah adalah dengan banyak-banyak menjaga lisan. Ya. Banyak menjaga lisan. Lisan ini, lidah kita tidak berulang, tapi satu kali mengeluarkan kalimat, ya Allah sakitnya sampai di mana gitu. Ya kan? Sakit. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman seorang itu tidak akan pernah bisa lurus sebelum hatinya lurus. Dan hati itu tidak akan pernah bisa lurus sebelum lisannya ini lurus. Jadi kuncinya ada di lisan kita. Dan sumber dari penyakit hati itu ada 3. Dari mata yang kita lihat, coba lihat itu anak, kok bisa begitu, ya kan? Nah itu dari mata pertama kita memandang, makanya jaga juga pandangan ini. Kalaupun kita lihat, ya jangan sampai lisan kita mengeluarkan kalimat yang buruk. Begitupun juga dengan pendengaran. Ada gosip baru nih, apa tuh? Wah, langsung ngumpul, ya. Ini harus dijaga ini. Mata, telinga, lisan. Inilah yang menyebabkan hati itu kotor. Ya, 3 sumbernya: mata, telinga, lisan. Dan ini akan membenarkan semuanya nanti, lidah ini. Ya. Dalam hadis qudsi disebutkan, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi sebelum kita beraktivitas, kita bangun tidur, setiap pagi anggota tubuh kita ini semuanya berbicara. Ya, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, karena baik dan buruknya kami ini sebagai anggota tubuh ini itu tergantung bagaimana kamu menjaga lisan itu. Ya. Lidah. Lihat orang-orang yang berkelahi. Lihat orang-orang yang punya masalah. Berawal dari mana? Lisan yang tidak bisa dijaga. Ya, makanya harus jaga lidah. Bahkan di setiap kali khutbah Jumat, Allah Subhanahu wa taala, ya para khatib selalu mengingatkan kita tentang satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang lemah lembut, perkataan yang tidak menyakiti, perkataan yang tidak membuat orang tersinggung. Ya, perkataan yang tidak membuat orang sakit hati. Kalau kau mampu menjaga lisanmu itu tadi, Allah akan perbaiki semua amal-amalmu dan Allah akan ampuni semua dosa-dosamu. Subhanallah. Ya, itu dengan menjaga lisan. Nah, jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama tadi, bagaimana kita membersihkan hati, yaitu dengan menjaga lisan. Ya. Kemudian yang kedua, banyak-banyak beristighfar. Yuk, banyak-banyak istighfar. Bapak-bapak juga begitu, banyak-banyak istighfar. Ya. Di mobil, di jalan, lagi duduk santai nunggu pasien, ya, istighfar. Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ya. Karena dengan memperbanyak istighfar inilah yang akan memudahkan segala urusan kita. Sesulit apapun kehidupan kita, kalau kita banyak istighfar, nanti Allah akan datangkan kemudahan-kemudahan. Yakin dan percaya itu. Ya. Berapa banyak masalah-masalah yang dulu datang menimpa, ya, umat nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu cuma menyampaikan bertakwalah kepada Allah dan beristighfarlah, mohon ampunan kepada Allah. Ya. Sehingga dengan memohon ampun itu, itulah yang akan memberikan keselamatan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, jadi jaga lisan, banyak istighfar. Yang ketiga, jangan terlalu banyak tahu tentang urusan orang lain. Itu cara menjaga
menjaga hati. Ya, coba ibu bayangkan tadi ibu lagi santai, nggak ada masalah, gitu kan? Tiba-tiba datang teman ngomong, ih, kamu tahu ada gosip baru loh, iya kan? Atau mungkin dia berikan penyampaian yang gimana gitu, sehingga membuat hati kita, iya, kepikiran kita dengan masalah itu, ya, kepikiran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada orang yang datang kepada beliau, ya, Rasul langsung mencegah, ya, jangan kau datang kepadaku yang membuat hati itu rusak, yang membuat hati itu gelisah, yang membuat hati itu akan memikirkan tentang masalah itu. Ya. Dan kalau kau datang kepada saya, ya, supaya kita sama-sama selamat, sampaikan saja hal seperlunya. Gitu. Jangan bicarakan orang, ya, jangan urusan-urusannya orang, gitu. Ya, supaya hati kita tetap terjaga. Nah, jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, singkat saja. Kemudian yang keempat, berusaha tentram dan nyaman ketika sendiri. Jadi kita butuh sendiri juga. Ya, kita butuh sendiri. Ya, walaupun kita mungkin sering bersama dengan istri, anak, tapi satu sisi juga kita butuh menyendiri, apalagi dalam ibadah. Pak Ustadz, saya sudah lama menyendiri karena belum datang jodoh. Bukan itu yang saya maksud. Ya, bukan itu. Ya, yang dimaksudkan menyendiri untuk ibadah. Ya. Nah, kalau belum datang jodoh ya bersabar. Ya, sambil berdoa, ya Allah berikan saya jodoh yang terbaik. Titipkan satu nama yang terindah yang bisa mendampingi saya nantinya. Nah, jadi berusaha tentram dan nyaman ketika sendiri dalam beribadah. Cari waktu-waktu istighfar, ingat momen-momen yang dahulu kita sudah lewati. Dari sekian banyaknya umur yang sudah saya lewati, sekarang usia saya 24, 25, 26, apakah hati saya semakin dekat dengan beliau ataukah semakin jauh? Kalau kita merasa semakin jauh, kita istighfar, ya Allah, ya perbaiki ibadahku, perbaiki diriku, umurku sangat terbatas ya Allah. Jangan biarkan aku wafat sementara aku dalam keadaan lalai. Nah gitu. Ya, jadi kita butuh sendiri. Kemudian yang kelima, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, tadi kita sudah berzikir, mengawali dengan zikir, yang mudah-mudahan dengan itu juga bisa membersihkan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sungguh hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan baik, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, berusaha untuk melatih diri kita untuk ikhlas, ya, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam segala hal. Ya, karena kalau kita masih berharap kata terima kasih dari orang lain, kita masih berharap balasan dari orang lain, maka selama itu juga hati kita akan terus sakit. Ya, hati kita akan terus sakit. Nah, sebagaimana seorang istri misalkan sudah menyajikan makanan untuk suaminya, ya, tapi begitu sudah disediakan makanan yang spesial, suaminya pulang, ayah aku sudah siapin makanan yang spesial, maaf ya deh aku udah makan. Sakit gak hatinya? Biasanya kan sakit, ya kan? Tapi kalau kita berlapang dada, ya alhamdulillah saya sudah siapkan, kalaupun dimakan alhamdulillah, kalaupun tidak dimakan, ya gak apa-apa, yang penting kewajiban saya sudah saya laksanakan. Udah gitu aja, nggak usah pakai sakit hati. Ayah makan di luar ya, ayah gak menghargai banget, atau apalah misalkan kata-kata yang membuat rumah tangga itu bisa hancur. Jangan, ya. Jadi berusaha untuk berlapang dada. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi latih diri kita untuk ikhlas. Kemudian yang ketujuh, berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Ya, berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, pergi di rumahnya orang-orang miskin, ya, berikan bantuan apa yang mereka butuhkan, atau titip saja, Nek, saya punya uang 50.000, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk nenek, ya. Atau ada anak-anak yatim sendiri, ya, ini kamu pakai belanja ya, 10.000, udah, nggak apa-apa, ya. Atau berapa kemampuan kita, itu bisa melembutkan hati sama anak yatim, ya. Kalau kita susah untuk mendapatkan anak yatim, ya pergi ke panti asuhan, ya berbagi di sana. Nah,
Kemudian jangan memasukkan urusan dunia ke dalam hati secara berlebihan. Ya, jangan masukkan urusan dunia ke dalam hati kita secara berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita selalu memikirkan kehidupan dunia, walaupun kita tinggal di dalam dunia ya, tapi kalau kita selalu fokus hidup kita hanya untuk dunia dan dunia, ya, maka suatu saat nanti kita akan menyesal. Ya, ara'aital ladzi alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan itu telah membuat kamu lalai, telah membuat kamu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kamu masuk dalam alam kubur baru kamu menyesal. Ya. Kamu katakan, ya Allah bangkitkan saya kembali untuk memperbaiki amal ibadahku. Kata Allah, tidak, saya sudah kasih kamu umur yang panjang, waktu yang banyak, tapi kamu sia-siakan. Sekarang sudah saatnya kamu menerima balasan dari apa yang sudah kamu perbuat. Dan ingat, ya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Apa dalilnya? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semuanya punya balasan. Ya. Kalau bukan hari ini, esok. Kalau bukan esok, ya nanti. Tunggu saja. Yang jelas Allah punya waktu-waktu yang terbaik untuk mengijabah apa yang kita sudah lakukan. Ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita membersihkan hati yang ke-9 adalah menerima takdir dan senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Ya. Apa itu takdir? Takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hari ini kita akan kecelakaan, sudah nggak usah disesali. Coba kalau saya nggak lewat situ. Ya. Kenapa harus saya sih yang terima ini? Kenapa bukan yang lain gitu? Ya. Apa salah saya? Nah, nggak usah. Ya terima saja. Ya. Kalaupun kita sudah ditemukan dengan takdir itu, katakan qadarullah ma syaa fa'ala. Segala puji bagi Allah yang sudah menetapkan segala sesuatu untuk saya. Gitu. Jadi kalau takdir itu sudah datang, suka atau tidak suka, kita harus belajar ridho. Jangan suuzon kepada Allah, tapi berusaha untuk husnuzon. Ya. Allah berikan saya penyakit, Allah berikan saya musibah, Allah berikan saya ini, Allah berikan saya itu. Allah kasih lambat saya punya jodoh. Ya mungkin kan ada sesuatu yang terbaik yang Allah janjikan kepada saya. Tugas kita hanya bersabar, ikhlas, ya. Kemudian sambil menunggu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja sebenarnya. Ya, hidupnya simpel. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir cara kita melembutkan hati, yang membersihkan hati adalah dengan banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha mendekatkan hati, dekatkan hatiku menuju ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hatiku dalam kesesatan setelah kau berikan aku petunjuk, setelah kau berikan aku arahan yang baik, setelah kau ajarkan aku ilmu. Jangan kau sesatkan hatiku ya Allah. Sungguh betapa meruginya aku sebagai hambamu kalau sekiranya engkau sesatkan aku dalam keburukan setelah kau berikan aku petunjuk itu. Tetapkan itu ya Allah dalam hatiku. Gitu. Selalu minta ketetapan hati. Ya. Allahumma inni as'aluka istiqamah. Ya Allah, saya minta kepadamu supaya saya bisa istiqamah fil khair, dalam kebaikan. Selalu minta kepada Allah, ya. Dan ingat jemaah sekalian, doa itu bisa merubah takdir yang buruk. Doa itu bisa merubah takdir yang buruk. Ya, ya mungkin dokter bisa memvonis seseorang itu bosnya dia mandul, nggak bisa melahirkan anak. Tapi dengan doa-doa kita lanjutkan, kita penuh pengharapan, ya Allah, ya. 10 tahun saya menikah, engkau belum karuniakan untukku seorang putra, seorang putri. Ya, aku minta kepadamu dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, ya Allah. Saya butuh dengan anak ini, supaya saya tidak dihinakan, supaya saya tidak dianggap lain-lain oleh orang lain. Ya, dan saya minta kepadamu, ya Allah, supaya inilah yang akan melanjutkan generasi dakwahmu ke depan, ya Allah. Berikan aku seorang anak. Nanti Allah akan kasih. Yang penting betul-betul kita minta. Ya, minta. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah,
Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah masuk jam 3:14, yang kurang lebih sekitar 10 menit kita gunakan untuk tanya jawab, ya, karena asal masuk jam 3:25. Ya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita buka sesi tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah agama yang disampaikan oleh Selanjutnya untuk muslimin dan muslimah yang hadir dipersilakan untuk menikmati dengan alat adanya yang telah disediakan. Sembari kita buka sesi tanya jawab, yang mau tanya sama Ustadz insya Allah akan jawab. Kami buka untuk satu pertanyaan. Siapa yang membutuhkannya? Kami buka satu pertanyaan. Dipersilakan untuk menikmati bidangannya. Ada yang mau ditanyakan sama Ustadz? Baik, silakan Ibu. Bapak Ibu, kami persilakan ada yang ingin ditanyakan sama Ustadz, Ustadz bersedia untuk menjawab, insya Allah. Menjaga hati seperti itu, atau mungkin ada bilang Ustaz sekali dalam ini ikhlas, misalnya kan Ustaz, bagaimana sebenarnya ikhlas itu apa, misalnya kan boleh juga ditanya teman-teman, bagaimana ya kalau saya terbawa emosi, saya susah menjaga hati, boleh juga ditanyakan sama Ustaz, insya Allah Ustaz bisa menjawab. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, dari dakwah sore hari ini, bagaimana hukumnya kalau kita mengajak orang lain untuk berpikir negatif sama orang lain? Misalnya begini Pak Ustadz, saya mengajak teman saya untuk bersauzon kepada orang, misalnya si C gitu. Kira-kira dosa apa yang kita terima dan bagaimana kita menghindarkan diri kita kepada teman yang mengajak kita seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait pertanyaan tadi ini, bagaimana kita menyikapi teman yang mengajak kita pada suatu keburukan, atau bagaimana kita yang mengajak orang lain untuk melakukan suatu keburukan itu. Kalau kita mengajak orang lain, itu akan menjadi suatu dosa jariah namanya. Ya. Misalkan kita membuka aib teman kita, ya. Atau kita membicarakan keburukan tentang sahabat kita, kemudian karena kita menceritakan, akhirnya orang lain terpengaruh. Ya, maka kita akan mendapatkan dosa jariah terus menerus. Bagaimana cara menghapusnya? Yaitu dengan meminta maaf kepada orang tersebut. Ya. Karena nanti dia akan menuntut. Dengan banyaknya amalan yang kita lakukan, ternyata ada yang datang, ya Allah, saya tidak terima dengan simpulan kalau dia masuk surga. Kenapa kamu nggak terima? Karena dulu dia sering menghina saya, dia sering gosipin saya di belakang saya, dan saya tahu itu dari orang lain. Saya nggak terima itu, ya Allah. Dan dia belum pernah sempat minta maaf sama saya. Dan sekarang saya menuntut keadilan kepadanya. Nanti bisa jadi. Makanya kita harus berusaha untuk bagaimana menjaga hati kita supaya tidak membicarakan orang lain dan kita tidak sibuk dengan urusan orang lain. Ya. Terus bagaimana cara menghindari teman-teman yang seperti itu? Kalaupun harus terpaksa kita harus mendengarkan apa yang dia sampaikan, ya cukup didengarkan saja. Jangan sampai ke hati. Ya, apalagi sampai kita kasih tahu ke teman-teman yang lain. Jangan. Ya cukup dengarkan di situ saja. Kalaupun dia tiap hari begitu terus ngajakin tentang gosipin yang enggak, udah tinggalin. Ya, tinggal. Bisa kira-kira meninggalkan teman yang seperti itu agak susah kan? Ya, apalagi memang teman dekat, bestie banget gitu kan. Jadi kalau memang nggak bisa seperti tadi itu, yang menjaga hati, mata, telinga, lisan supaya tidak mengeluarkan apa yang diceritakan kepada orang lain lagi. Cukup tahu saja. Ya.
cukup tahu saja. Tapi kalau kita masih mampu untuk berusaha menghindar, lebih baik menghindar. Saya tahu kamu pasti mau cerita yang lain kan? Udah cukup ya, saya mau fokus baca Quran. Ya, saya mau fokus baca Quran. Maaf, saya lagi puasa misalkan, saya lagi puasa jadi saya mau puasakan dulu diri supaya tidak mendengarkan apa yang kau ingin ceritakan. Nanti di waktu saja. Seperti itu. Banyak cara untuk bisa menolak sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana kita mengolah kata saja. Saya ada yang lain. Kasih. Sudah paham? Kira-kira bisa? Bisa lah. Ada lagi yang lain yang bertanyakan? Ya, jamaah sekalian, sebagai penutup juga di sini ada yang belum saya sampaikan tadi dalam menjaga hati ini. Ingat, jamaah, seseorang itu kata Rasulullah SAW, seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya dia. Ya, seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia misalkan cuma nyanyi doang, nanti dia akan wafat pasti penyanyi. Dan kita lihat di YouTube, di beberapa media sosial itu banyak kan yang mati sambil nyanyi kan? Ya, sambil nyanyi. Ada juga yang wafat dengan pokoknya sesuai dengan apa yang dia terlalu banyak hobinya. Ya, makanya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita wafatnya itu dalam kebaikan. Ya, dalam majelis ilmu, ketika ibadah, baca Quran, ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ustaz, bagaimana kalau orang yang meninggal kecelakaan? Ya tergantung apakah tadi dia sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, sudah baca Quran hari itu. Ya, kalaupun satu hari itu dia sudah melakukan kebaikan, insya Allah husnul khatimah. Ya, yang salah itu kalau dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Jadi ya, minta kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam kebaikan. Karena seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Dan ada juga dalam satu hadis itu juga agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah ingin mewafatkan seorang hamba, ya, apabila Allah ingin mewafatkan seorang hamba di suatu tempat, maka Allah akan buat hambanya tersebut untuk sibuk menuju tempatnya itu, tempat di mana dia akan wafat. Ya. Dan kita tidak pernah tahu di mana kita akan wafat, makanya itu kita diminta untuk banyak-banyak berdoa. Ya, kita diminta untuk banyak-banyak berdoa. Makanya banyak orang yang tiba-tiba pergi di sungai mandi-mandi, yang matinya di sungai. Ya kan? Ada orang yang baru keluar dari rumahnya, orang beli bensin, ya, muncul mobil dari sana, tabrakan beruntun, dia juga kena, akhirnya meninggal juga di situ. Ya, makanya setiap kali kita keluar rumah, usahakan baca Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Minta selalu. Ya. Nah, jadi itu saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan mengingat kematian, dengan mengingat hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita semakin bersih, hati kita semakin mudah untuk tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, muslimin dan muslimah yang hadir di